itu beliau datang sebelum azan. Kita ulang lagi, beliau datang sebelum azan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum azan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk. Datang nunggu apa? Dipanggil. Jadi itu ada beberapa spirit ya, atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena tidak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firru itu maknanya lari apa jalan biasa. Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah. Cara bahasa Arab, isak kita, berdoa kita sama Allah. Tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum. Ada non-muslim minta, Bapak, saya tolong ajarkan syahadat. Gak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, gak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri, harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit, terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi loh. Orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek. Contoh Syria dia tak pakai baju. Habis itu dihidas truk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelindes truk menjadi sama sekali gak potensi kelindes truk dengan kita inginkan. Meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama, orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah. Itu salah sekali. Sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, tinggal tokoh-tokoh itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah bujutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat. Apalagi seremonial nunggu tokoh terkenal, nunggu di syuting dulu, wah itu. Perilaku usul itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak serg. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di syuting dan tokoh-tokoh itu salah. Itu sama dia kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan ini ada wartawan enggak? Kita di syuting dulu sedang mati ya. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musara'ah ila nusyid. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti itu. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredaksikan Fabiru. Makanya di doa pakai ekspresi romal jalan agak cepat. Di Sa'i juga ada momen-momen kita harus romal berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Kita banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarohiyah, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu. Itu kita sebagai ahli fikih itu gampang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa Ustaz? 25 juta ya? Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. 20 tahun kan asumsi umum masih umur 40, masih hidup lah kira-kira tahunnya. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta. Menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Daftar saja bisa game juga. Dan kalau misalnya umur 50
50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah cepat mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah gini dalam sholat. Watajibu sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya ada pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu sudah ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot? Nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri kita sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih pilih mana? Milih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Yuber, sambil pilotin apa pesawat. Anda pilih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh nggak puasa terus sepanjang Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang nggak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, saya nggak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis misalnya bantah kok protes kok ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu. Ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram enggak? Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah itu benar. Kalau anaknya naik meja itu enggak, sebetulnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh sebelah pinter jonggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mencampur gelas. Malah boe malah mecano tabungan. Bapaknya malah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya itu pasti. Karena ini sudah kena kitab, sementara anak-anak belum kena. Tak pernah punya tamu karena di tradisi dia itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama dia, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marah. Yang dosa itu kamu bentak anak. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qalamu an salatin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena hitam untuk sopan sama saya. Kamu yang kena hitam baru sopan sama anak-anak. Dan ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu tiga tumpahan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong ini Nabi sujud lama sekali ada apa. Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi ya bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong siapa tuh ini sujud kok lama. Barokahnya
itu ditemukan riwayat, oh ono putune. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nah, itu andikan tidak ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin. Kalau sekarang mungkin semua masjid ngomong. Karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu, Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya, tak biarkan sampai dia puas naik sujud saya, sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa begini? Anak kecil satu tidak kena hitop, dua jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak, tuh wono bae sholat atau diganti, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saja. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dia itu problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid, atau khutbah rame. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid, maka dia trauma dengan masjid. Kalau ke masjid dibentak,